Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Habib Mahdi, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Yang keempat, golongan yang nanti di akhirat akan mendapat perlindungan dari Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Cinta dan senangnya kepada seseorang karena Allah, benci dan berpisahnya seseorang juga karena Allah. Iya Bu? Iya Bu? Naon? Aing lah. Maaf ya Pak, Bu, kita nih kalau cinta sama orang biasanya ada maksud-maksud tertentu. Jarang yang cinta dan senang kepada Allah ada maksud-maksud tertentu. Biasanya, oh, kalau datang ke rumah orang sih perhatiannya bukan main. Bawa jeruk, bawa rambutan, bawa apel. Begitu pulang, minjem duit. Bukan karena niatnya karena Allah, tapi karena sesuatu di balik itu. Ini yang orang sering bilang nih, ada udang di balik tahu. Sama sarua ketel lah. Ibu bapak, saudara-saudara, cintanya kita kepada seseorang, maaf, karena sesuatu. Cinta sama rakyat karena hanya ingin dapat jabatan. Begitu jadi pejabat, lupa dengan rakyat. Waktu belum jadi pejabat sih, waduh, sering datengin rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara, nanti kalau saya jadi pejabat, tenang saja, jalanan licin, rata. Begitu jadi pejabat, benar-benar jalanannya rata sama air. Cinta seseorang, cinta dan senangnya karena Allah. Benci dan berpisahnya juga karena Allah. Kalau kau berjalan di jalannya Allah, kau saudaraku. Tapi begitu kau keluar dari syariat Islam, maaflah, selesai sampai sini saja persahabatan kita. Ambil jalanmu sendiri, saya akan ambil jalan saya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Dahulu ada seseorang dalam perjalanan menuju rumah saudaranya seakidah dan seiman. Ada orang sedang berjalan menuju ke rumah saudaranya seakidah dan seiman. Allah mengutus malaikat untuk bertanya kepada orang tersebut. Turun malaikat ke alam dunia ala suratil insan, dalam bentuk manusia, bertanya kepada orang tersebut. Kata malaikat, rek kemana mang? Udah dengerin aja lah. Kata orang ini, saya mau ke rumah saudara saya seiman. Ngapain? Enggak ada apa-apa, saya cuma mau silaturahmi. Jangan-jangan mau ngutang kali. Enggak, saya enggak ada keperluan ngutang kok. Terus mau ngapain kamu ke rumah saudaramu seiman dan seakidah?
Saya ke rumah saudara saya yang seiman dan seakidah itu karena saya cinta kepada Allah. Landasan saya ke rumah saudara saya seakidah dan seagama karena cinta kepada Allah. Malaikat ini kemudian berkata, nah, itulah yang menyebabkan kamu menjadi salah satu penduduk sorga. Allah mengutus saya untuk bertanya kepada kamu, niat apa kamu ke rumah saudaramu seakidah dan seagama itu? Ternyata niatnya karena Allah, maka engkau dipastikan menjadi salah satu penghuni sorga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat mengambil iktibar. Bertemu karena Allah, bersaudara karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini persaudaraan yang dijalin dengan nilai-nilai iman. Ikatan iman, ikatan akidah jauh lebih indah dan lebih mulia daripada ikatan darah. Setiap kita muslim nih diikat dengan akidah dan nilai-nilai keimanan itu yang menyebabkan kita terikat dengan sebuah keluarga besar, yaitu muslim. Silakan Mas Agung, nanti insyaallah kita lanjut. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung. Ibu bapak saudara-saudara, ini orang yang bersedekah merasa sedekahnya salah alamat. Satu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya nggak tahu perbuatan apa yang saya lakukan ini, ada hikmah apa di dalam perbuatan saya ini. Tunjukkan saya kemuliaan Engkau ya Allah. Selesai orang ini berdoa, dia coba mengikhlaskan apa yang pernah dia perbuatnya. Hari berlalu berganti minggu, minggu datang, minggu pergi, datanglah bulan, bulan berlalu, datanglah tahun. Sekian lama sampai satu hari orang yang bersedekah ini menjadi seorang murid dari ulama muda. Ada ulama muda, muridnya ratusan ribu. Salah satu muridnya, ya orang yang bersedekah itu. Allah membukakan tabir hikmah dari perbuatan orang yang bersedekah. Kenapa? Ternyata ulama muda adalah anak mantan pelacur yang ia sedekahkan malam itu. Si perempuan melacur karena untuk menafkahi anaknya. Dia berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau saya mendapat rezeki yang halal, saya berhenti taubat dari pekerjaan melacur. Malam itu atas izin Allah dia mendapatkan rezeki seplastik uang. Dengan uang tersebut dia masukkan anaknya ke pondok pesantren, dia sekolahkan anaknya yang tinggi sehingga anaknya menjadi ulama muda. Dan salah satu muridnya adalah orang yang bersedekah kepada ibunya malam itu. Yang kedua, orang yang bersedekah ini mendengar ada seorang wali wafat. Pelayatnya yang mengantar ke perkuburan, ribuan bahkan ratusan ribu orang yang ngantar ke kuburannya. Siapa wali yang wafat ini? Rupanya seorang perampok yang malam itu dia sedekahkan. Perampok ini juga punya azam, ya Allah, berikan saya petunjuk, kalau saya dapat rezeki saya akan taubat, saya akan tinggalkan pekerjaan ini. Begitu disedekahkan oleh orang tersebut, perampok ini bertobat, istiqomah hidupnya, memperbanyak ibadah sampai ia wafat. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang wali. Yang ketiga, orang tua yang paling kaya di kampung itu tapi pelit. Ibu tahu pelit? Bakhil, kikir, koret, medit, meregehese. Setelah orang tua yang paling kaya dan pelit mendapat rezeki dari orang yang menyedekahkan rezeki itu,
ini orang tua berpikir, iya ya, saya adalah orang yang paling kaya di kampung ini, tapi masih ada orang yang mau menyedekahkan kepada saya. Apalah artinya uang harta yang saya punya? Akhirnya ketika orang tua ini mau wafat, dia sedekahkan semua hartanya ke Baitul Mal, dan orang tua yang kikir ini berganti hidupnya menjadi orang yang baik dan rajin ibadah kepada Allah. Kenapa? Sedekah orang yang dia anggap salah alamat. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Nah, tentu tidak cukup waktunya kalau kita bahas sampai tuntas. Yang berikutnya, golongan yang nanti di akhirat akan mendapat naungan dari Allah. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainuhu. Seseorang yang mengingat Allah di kala sunyi, berzikir kepada Allah di kala sunyi, sehingga tidak terasa air matanya meleleh membasahi pipi. Seseorang yang hatinya ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Saudara, jujur saja ya, kita nih hutang jasa kepada orang-orang semacam ini. Dikala kita tidur tengah malam, mereka bangun berzikir kepada Allah, berlinang air matanya. Kita hutang jasa kepada orang-orang tersebut. Ada hadis qudsi, saudara-saudara. Begini, Allah marah ngeliat hambanya karena kita nih hidup di alam dunia penuh dengan maksiat, penuh dengan segala macam kerusakan. Allah marah sama kita. Tapi murka Allah kemudian dicabut. Kenapa? 3 orang. Ada 3 sebab. Pertama, orang tua yang ikhlas kepada Allah, bangun di keheningan malam, melakukan sholat tahajud, kemudian zikir, khusyuk zikir kepada Allah. Saat itulah berlinang air matanya membasahi pipi tanpa terasa. Ini hadis qudsi nih. Allah tarik murkanya. Kenapa? Karena ada 3 sebab. Pertama, orang tua yang bangun tengah malam kemudian berzikir kepada Allah. Yang kedua, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Yang ketiga, binatang melata mencari makan di atas dunia. Kalau tidak ada 3 sebab ini, sudah ditimpakan bencana oleh Allah. Karena melihat 3 sebab inilah murka Allah ditarik. Ini hadis qudsi nih. Kita kadang-kadang sering salah ngamalin hadis qudsi. Lihat saja fenomena yang terjadi. Kalau hadis qudsi menyatakan tengah malam orang-orang tua bangun lalu berzikir, berlinang air matanya. Kemudian bayi-bayi masih menyusui tanpa dosa. Hadisnya dibalik. Bayi-bayi tanpa dosa dibunuh. Orang tua kalau malam menyusui. Maka kita hutang jasa teramat besar kepada orang yang khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa air mata berlinang. Terbayang semua dosa-dosanya. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Nah, saya ingin mengeneralkan bahwa zikir adalah mengingat Allah, baik dengan hati, ucapan maupun dengan perbuatan. Banyak ulama yang mengatakan bahwa mengingat Allah dengan segala macam perbuatan itu juga sudah bagian dari zikir kepada Allah. Nih kayak kita nih yang hadir di masjid ini, saudara-saudara yang nonton televisi dari rumah, acara pengajian seperti ini masuk kategori zikir kepada Allah. Ayo lihat sejarah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosa sudah diampuni, tapi zikir dan ibadahnya malah makin luar biasa. Saya ingin menyampaikan riwayat. Sebentar Mas Agung, sedikit lagi. Ini bersumber dari istri beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, satu malam saya selesai sholat isya, siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya pun terus tidur. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya juga masih sholat. Saya tungguin, selesai sholat saya samperin, saya tanya, "Bang, ya, kok sholatnya sampai malam begitu? Bukankah abang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah?" Apa jawab Nabi? "Hei Aisyah, walaupun dosa saya sudah diampuni oleh Allah, saya ini bergelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, itu tanda saya bersyukur kepada Allah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk memperbanyak ibadah, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Silakan Mas. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara, berikutnya manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu hatta tunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dia sembunyikan sedekah itu cuma karena mengharap ridho dari Allah. Seseorang yang bersedekah, yang digunakan sedekahnya itu dikeluarkan tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tidak mengetahui. Hadis ini menggambarkan betapa orang yang seperti ini menjaga amal keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran tentang ikhlas beramal. Apa yang dikeluarkan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Dan dalam sedekah itu disunahkan memang langsung memberikan kepada yang bersangkutan. Umpama kalau kita mau bersedekah, disunahkan kita langsung memberikan kepada orang tersebut. Disunahkan. Kenapa? Supaya tidak orang banyak tidak tahu dan kita tidak muncul sifat riyaknya. Itu yang dikhawatirkan. Saudara, dahulu ada riwayat, ada orang kerja mengumpulkan uang dengan cara yang halal. Dia punya nazar, kalau uang saya sudah terkumpul, maka akan saya sedekahkan kepada orang yang ada di kampung saya. Uang sudah terkumpul sekian banyak. Satu malam orang ini keluar dari rumahnya, ngiterin kampung itu. Dia mencari orang yang susah, yang akan dia berikan sedekahnya dari jalan kerja yang halal. Begitu dia keluar rumah, ngiter di kampungnya satu malam, dia lihat ada perempuan di pinggir jalan, sendirian. Orang ini berpikir, perempuan ini adalah perempuan susah nih. Tengah malam masih ada di pinggir jalan juga. Nih, orang yang berhak mendapatkan sedekah saya. Diambil sekantong uang itu, kemudian diberikan kepada perempuan tersebut. Setelah memberikan, orang yang bersedekah ini buru-buru pergi tanpa diketahui identitasnya. Ini perempuan dapat rezeki nomplok.
Ada orang ngasih sekantong plastik uang, tapi nggak tahu mukanya siapa, namanya siapa. Begitu ngasih langsung pergi. Pagi-pagi kampung itu geger, heboh. Apa beritanya? Semalam ada seorang pelacur dapat rezeki nomplok. Geger kampung tersebut. Berita tersebar kemana-mana. Sampai berita ini ke kuping orang yang semalam menyedekahkan uangnya. Kata yang semalam bersedekah, aduh, salah ngasih saya. Kalau tahu pelacur mah nggak usah disantunin, dewan penyantunnya banyak itu. Tapi orang ini tidak patah semangat. Dia kumpulkan lagi dari hasil kerjanya uang yang banyak. Begitu dapat sekantong plastik lagi, satu malam dia keluar rumah ngiter lagi kampung dia itu. Begitu dia lagi ngiter kampung itu, dia lihat ada orang laki-laki lagi diem di tempat yang gelap. Dihampiri oleh orang tersebut, kemudian dikasih sekantong uang. Habis memberikan sekantong uang, laki-laki yang bersedekah itu buru-buru pergi tanpa diketahui muka dan namanya. Besok pagi kampung tersebut geger lagi. Berita yang tersebar, seorang perampok semalam dapat rezeki nomplok. Kabar ini kemudian sampai ke kuping orang yang menyedekahkan semalam tersebut. Orang ini dalam hati, ya ampun, kenapa salah lagi saya? Tapi dia tidak berkecil hati, tetap dia mengumpulkan uang. Dalam hatinya, ya Allah, saya tidak akan putus semangat. Saya akan mengumpulkan rezeki, saya akan sedekahkan lagi kepada orang yang perlu. Tetapi kalau saya sampai salah alamat lagi, setelah itu saya tidak kuat, ya Allah, terserah engkau sajalah. Berhari-hari dia kumpulkan uangnya. Setelah dapat seplastik uang, satu malam dia keluar rumah lagi, ngiterin kampung, nyari orang yang kesusahan. Di tengah jalan ketemu sama orang tua, aki-aki. Begitu ketemu, kata si penyedekah ini, mungkin ini nih orang yang susah nih. Udah tua renta, jalan pakai tongkat, berdiri pun gemeteran. Dah, saya sedekahkan sama dia aja. Begitu diberikan, laki-laki penyedekah ini cepat-cepat pergi. Sama seperti pertama dan kedua, tidak diketahui muka, tidak diketahui nama. Pagi-pagi geger lagi kampung itu. Apa beritanya? Semalam ada orang tua kaya tapi pelit, dapat rezeki nomplok. 3 kali salah sedekah. Ya, Mas Agung udah berdiri, nanti kita terusin lagi. Luar biasa, saya pun. Ibu, bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, sampailah kita pada kesimpulan bahwa tadi sudah diterangkan oleh guru kita Habib Mahdi tentang 7 macam golongan manusia yang nanti di akhirat akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Amin. Kesimpulan saya ingin mengeneralkan bahwa dari sekian banyak nasihat, tentu tugas kita sebagai manusia dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekal ibadah kita inilah yang akan menjadikan teman abadi di akhirat nanti. Maaf ya, ini yang hadir di masjid raya nih sama pemirsa yang ada di rumah, ini semuanya kan calon-calon jenazah. Betul ya? Semuanya pasti bakalan mati.
Nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3 tuh. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Itu yang nganterin kita ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Nggak mau nemenin masuk ke dalam. Iya bu. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan, jangan harap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istrinya? Sedih. Apa suami nggak nangis? Nangis. Mata yang kanan, mata yang kiri mah melotot nyari mana gantinya ini. Yang ngiringin kita masuk ke dalam tidak lain dan tidak bukan adalah amal ibadah kita. Maka itu yang harus kita pupuk dan kita kembangkan supaya kita menjadi salah satu di antara 7 golongan yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah di akhirat nanti. Ya bu, ya pak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih.